Hai, jumpa lagi dengan Star Football, tempat berkumpulnya bintang-bintang lapangan hijau. Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang jenius karena mempunyai sejuta ide untuk membuat sepak bola enak untuk ditonton. Tak hanya menjadi daya tarik, di bawah asuhan Shin Tae-yong, tim yang dipegangnya akan menjadi kesebelasan yang tangguh dan tak mudah untuk dikalahkan. Dan kejeniusan Shin Tae-yong bersama tim nasional Indonesia akan dibahas tim Star Football. Sebagaimana diketahui, Shin Tae-yong mencuri hati masyarakat Indonesia karena mampu membawa skuad Garuda melaju hingga final Piala AFF 2020. Meski tidak juara, timnas Indonesia membuat kejutan karena tidak diunggulkan pada awal turnamen. Pencapaian ini tidak lepas dari kepintaran Shin Tae-yong. Berikut 5 kejeniusan Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. Satu, percaya pemain muda. Timnas Indonesia tidak diunggulkan di Piala AFF 2020 karena diperkuat oleh mayoritas pemain muda. Hanya beberapa pemain yang dapat disebut senior dalam skuad Garuda. Namun, Shin Tae-yong bisa menggodok para pemain muda ini agar tidak gugup saat tampil di Piala AFF 2020. Hasilnya pun manis, karena timnas Indonesia tidak terkalahkan sebelum final Piala AFF 2020. Meski gagal juara, pengalaman dari Piala AFF 2020 bisa menjadi modal bagi para pemain muda timnas Indonesia di masa depan. Keberadaan banyak pemain muda di timnas Indonesia sekarang membuat skuad Garuda akan memiliki tim yang kuat dalam beberapa tahun mendatang. 2. Memilih pemain yang tepat. Sebelum tampil di Piala AFF 2020, Shin Tae-yong dihadapkan pada kenyataan pahit, yaitu hanya bisa memanggil 2 pemain dari setiap klub di tanah air. Ini karena Liga 1 2021-2022 masih berjalan saat Piala AFF 2020 bergulir. Demi menjaga kualitas kompetisi, Shin Tae-yong pun harus mengalah. Hal itu tentu cukup merepotkan Shin Tae-yong. Akan tetapi, juru taktik asal Korea Selatan itu bisa memilih pemain sesuai dengan kebutuhan strateginya. Alhasil, Shin Tae-yong bisa memaksimalkan setiap pemain timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Tiga, tahu cara main di turnamen. Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong tahu caranya untuk sukses di turnamen. Shin Tae-yong tidak ragu untuk bermain defensif demi mendapatkan hasil positif dari lawan yang lebih kuat. Contohnya, saat melawan Vietnam, Shin Tae-yong membuat timnas Indonesia menjadi tim super defensif, sehingga mampu meraih hasil imbang 0-0. Hal itu mungkin tidak disukai beberapa pihak, tetapi poin lebih penting daripada permainan cantik dalam turnamen seperti Piala AFF 2020.
Lalu, timnas Indonesia menjadi tim agresif saat bersua Malaysia dan Singapura yang punya kualitas hampir sama dengan skuad Garuda. Hasilnya, timnas Indonesia mampu meraih hasil positif. Meski gagal juara, Shin Tae-yong membuktikan bahwa dirinya tahu cara untuk mendapatkan trofi. 4. Tidak sesumbar juara. Timnas Indonesia gagal menjadi juara Piala AFF 2020. Akan tetapi, predikat runner-up pun sudah luar biasa, karena Timnas Indonesia bahkan tidak diprediksi bisa lolos dari fase grup. Sejak awal, Shin Tae-yong pun tidak menargetkan gelar juara di Piala AFF 2020. Itu secara tidak langsung mengurangi beban pada mental para pemain timnas Indonesia. Hasilnya, para pemain bisa tampil maksimal dalam setiap pertandingan. 5. Taktiknya susah ditebak. Shin Tae-yong membuktikan kualitasnya sebagai juru taktik di Piala AFF 2020. Dia kerap mengubah formasi timnas Indonesia pada setiap pertandingan. Tetapi tidak menghilangkan karakteristik gaya mainnya yang fokus pada operan-operan pendek dan high pressing. Timnas Indonesia memakai formasi 4-3-3, 4-1-4-1, 5-4-1, dan 4-4-2 di Piala AFF 2020. Perubahan di antara keempat formasi itu pun kerap terjadi dalam satu pertandingan sesuai jalannya permainan. Hal ini membuat permainan timnas Indonesia susah ditebak. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update dari tim Star Football. Thank you and see you next time.